Bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung Jumat 24 Juli 2026 malam, seusai diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung sejak siang. Sebelumnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Langkah penegakan hukum ini memunculkan polemik baru di ruang publik setelah mantan pejabat tinggi kejaksaan tersebut secara terbuka menilai tindakan penyidik terhadapnya sebagai salah satu bentuk kriminalisasi. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ia menganggap prosedur penetapan tersangka yang berujung cepat pada penahanan ini tidak mencerminkan standar kehati-hatian yang lazim diterapkan di lingkungan Gedung Bundar, sehingga ia merasa menjadi korban ketidakadilan dari institusi yang pernah dibelanya. Terkait temuan fantastis berupa emas seberat 74 kg serta uang tunai ratusan miliar rupiah di kediamannya di kawasan Sentul, Jawa Barat, Febri menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik guna memberikan pembuktian material. Ia memilih enggan merinci asal-usul maupun peruntukan aset bernilai jumbo tersebut, sembari menegaskan bahwa penyidik kejaksaan memiliki beban pembuktian penuh untuk menjawab teka-teki kepemilikannya di hadapan publik. Di pihak lain, Kejaksaan Agung menepis tegas tudingan kriminalisasi tersebut dan memastikan bahwa penetapan tersangka didasari oleh bukti kuat atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Febri selama menjabat sebagai jaksa maupun pejabat struktural. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jamwas, Rudi Margono, yang juga koordinator Tim 9 yang menangani kasus Febri mengatakan, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat dan mengabdikan diri di kejaksaan. Febri diketahui tidak menggunakan rompi pink kejagung saat dibawa ke mobil tahanan usai diperiksa. Perkara ini terkonfirmasi sebagai pengembangan dari 4 surat perintah penyidikan hasil pelimpahan kepolisian, yang turut bertalian dengan pusaran kasus mega korupsi Asabri, Krakatau Steel, serta pengadaan batubara yang sempat memicu pemadaman listrik massal. Alih-alih menempatkan mantan koleganya di sel tahanan internal mereka sendiri, Kejagung mengambil langkah taktis dengan menitipkan tersangka di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, selama 20 hari ke depan. Keputusan penempatan penahanan bersilang ini diklaim sangat rasional karena mempertimbangkan rekam jejak panjang Febri yang sebelumnya kerap menjebloskan para koruptor kelas kakap, sehingga jaminan atas keselamatan dan kenyamanannya menjadi prioritas utama penyidik. Febri sebelumnya diperiksa di Kejaksaan Agung. Dia mulai memberikan keterangan sejak Jumat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Febri ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Febri ditahan Kejagung dan dititipkan di rutan KPK.